Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roteni dengan ujung NIM 001. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada jenjang SMP dengan materi tes deskripsi. Untuk itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu tes deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Dengan kata lain, teks deskripsi mengajak pembaca masuk ke dalam dunia visual melalui deskripsi yang detail dan jelas. Kemudian, tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa deskriptif. Apa sih bahasa deskriptif ini? Jadi, bahasa deskriptif adalah penulis menggunakan bahasa yang kaya, deskriptif, dan imajinatif untuk menjelaskan subjek dengan detail. Kemudian, yang kedua, menggunakan 5 indera. Indera apa saja sih yang digunakan dalam membuat teks deskripsi ini? Jadi, teks deskripsi ini seringkali mengandalkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasaan untuk membawa pengalaman sensori kepada pembaca. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga yaitu urutan yang logis. Nah, di dalam teks deskripsi biasanya diatur dalam urutan yang logis, mulai dari karakteristik utama hingga detail-detail yang lebih halus lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur di dalam teks deskripsi. Apa saja sih struktur yang ada di dalam teks deskripsi? Struktur yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini berisikan perkenalan subjek yang akan dideskripsikan dan memberikan konteks kepada pembaca. Kemudian, struktur yang kedua yaitu deskripsi utama. Di dalam deskripsi utama ini menjelaskan karakteristik utama subjek, seringkali diawali dengan gambaran umum dan diikuti oleh detail-detail yang lebih spesifik lagi. Struktur yang ketiga yaitu detail tambahan. Nah, pada bagian ini bisa mencakup aspek-aspek yang lain yang relevan seperti suasana, kondisi, atau reaksi orang terhadap subjek. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan penutup yang merangkum kesan keseluruhan dari deskripsi dan mungkin memberikan pandangan pribadi atau interpretasi dari penulis. Tadi kita sudah membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Sekarang kita akan mengenal apa saja sih jenis-jenis dari teks deskripsi. Jadi ternyata teks deskripsi ini mempunyai 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu deskripsi ilmiah. Nah, deskripsi ilmiah ini menggambarkan objek atau fenomena dengan pendekatan yang lebih akademis dan objektif. Sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan juga penelitian. Jenis yang kedua yaitu deskripsi puitis. Nah, sesuai dengan namanya puitis, deskripsi ini menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif untuk menggambarkan subjek dengan cara yang berkesan dan mengunggah emosi. Baik, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari teks deskripsi, ciri-ciri, struktur, dan juga jenis-jenis dari teks deskripsi. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu untuk mengerjakan tugas yaitu mendeskripsikan suatu objek yang akan mereka amati secara langsung. Nah, objek ini dapat
dapat berupa benda, orang, ataupun tempat-tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, untuk pengerjaannya, siswa dapat mengikuti panduan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus menentukan objek yang akan dideskripsikan terlebih dahulu. Yang kedua, siswa melakukan pengamatan yang mendalam terhadap objek yang sudah dipilih tadi. Yang ketiga, siswa menyusun kerangka deskripsi. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan kerangka teks deskripsi tadi. Yang kelima, siswa harus menuliskan teks deskripsi tersebut secara utuh. Yang keenam, siswa harus mempresentasikan teks deskripsi yang secara utuh tadi dalam bentuk video, kemudian mengupload atau mengunggah video tersebut ke media sosial seperti TikTok. Itu saja video pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih.